Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabio Andre, NPM 23313023 dari kelas TI 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS. Apa sih CSS itu? CSS adalah Cascading Style Sheets. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain dan mengatur tata letak halaman web. CSS memungkinkan kita untuk memisahkan konten dari tampilan yang mana ini membantu dalam pengelolaan dan pemeliharaan web. Dengan menggunakan CSS, kita dapat menentukan bagaimana elemen HTML akan ditampilkan di browser. Yang pertama ada pengertian CSS. Cascading Style Sheet atau CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain elemen-elemen dalam halaman web, seperti warna, font, jarak, dan tata letak. CSS membuat halaman web lebih menarik dengan memberikan kontrol atas presentasi dan layoutnya. Yang kedua ada struktur dasar CSS. CSS terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu selector, property, dan value. 3. Ada cara menyisipkan CSS ke dalam halaman web. Ada 3 cara untuk menambahkan CSS ke dalam HTML, yaitu yang pertama inline CSS menggunakan atribut style, yang kedua internal CSS menggunakan head dari bagian dokumennya, terus yang ketiga itu external CSS. Yang menjelaskan nomor 4, pemilihan elemen atau selector. CSS menggunakan selector untuk menargetkan elemen HTML yang ingin diubah. Ada beberapa jenis selector antara lain selector element tag, selector ID, selector class, selector attribute, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada properti CSS umum. Berikut adalah beberapa properti CSS yang sering digunakan. Yang pertama ada tata letak. Itu width untuk menentukan lebar elemen, height untuk menentukan tinggi elemen, margin untuk mengatur jarak antara elemen dan elemen lain di luar elemen tersebut. Terus yang terakhir ada padding untuk mengatur jarak antara konten elemen dan batas elemen. Yang kedua ada text dan font. Font family menentukan jenis font. Yang kedua font size menentukan ukuran font. 3. Font weight menentukan ketebalan teks. Dan yang terakhir text align mengatur perataan teks. Bagian ketiga warna dan latar belakang. Yang pertama ada color menentukan warna teks, background color untuk menentukan warna latar belakang, dan background image menentukan gambar latar belakang. Yang keempat ada border dan tampilan. Border itu untuk menentukan garis tepi untuk elemen, border radius menentukan radius untuk sudut elemen, membuatnya melengkung. Dan yang terakhir ada display, mengatur elemen akan ditampilkan atau blok, align, flag, grid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.